Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waziruddin, NIM 124-23019 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah plumbing tentang sistem plumbing gedung perkuliahan. Pembahasan yang pertama, analisis kebutuhan air bersih dan evaluasi tekanan sistem plumbing gedung perkuliahan. Pada studi kasus ini, dilakukan perhitungan kebutuhan air bersih harian serta evaluasi kecukupan sistem penyimpanan dan distribusi air. Analisis dilakukan secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan interpretasi berdasarkan prinsip aliran fluida. Pembahasan yang pertama tentang perhitungan kebutuhan air berdasarkan jenis pengguna. Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan jumlah pengguna dan standar konsumsi air masing-masing kelompok. Pendekatan ini mencerminkan variasi aktivitas, di mana penggunaan dengan aktivitas lebih intensif, seperti dosen dan tenaga kependidikan, memiliki kebutuhan air lebih besar dibandingkan mahasiswa dan tamu. Perhitungan dilakukan sebagai berikut. Kelompok pertama, mahasiswa, sejumlah 180 orang dengan kebutuhan air 25 liter per hari, dengan total 4.500 liter per hari. Kelompok kedua, dosen, sejumlah 12 orang dengan kebutuhan air 40 liter per hari, dengan total 480 liter per hari. Kelompok ketiga, tenaga kependidikan, sejumlah 8 orang dengan kebutuhan air 40 liter per hari, dengan total 320 liter per hari. Kelompok keempat, tamu, sejumlah 10 orang dengan kebutuhan air 15 liter per hari, dengan total 150 liter per hari. Dan yang kelima, kebersihan gedung dengan total 500 liter per hari. Sehingga total kebutuhan dasar air bersih adalah 5.950 liter per hari. Nilai ini merepresentasikan kebutuhan operasional normal tanpa mempertimbangkan kehilangan dalam sistem. Pembahasan yang kedua tentang perhitungan faktor kehilangan atau kebocoran. Dalam sistem plumbing, sebagian air tidak dapat dimanfaatkan secara efektif akibat kebocoran, rembesan, maupun kehilangan operasional. Oleh karena itu, ditambahkan faktor kehilangan sebesar 10% dari kebutuhan dasar. Dengan perhitungan 10% dikalikan 5.950 liter dan didapatlah 595 liter per hari. Penambahan faktor ini penting untuk memberikan estimasi kebutuhan yang lebih realistis terhadap kondisi lapangan. Pembahasan yang ketiga tentang total kebutuhan air bersih harian. Total kebutuhan air bersih diperoleh dengan menjumlahkan kebutuhan dasar dan faktor kehilangan. Dengan perhitungan 5.950 liter ditambahkan dengan 595 liter dengan jumlah 6.545 liter per hari atau sekitar 6,55 meter kubik per hari. Nilai ini merupakan kebutuhan total yang harus disediakan oleh sistem plumbing agar dapat memenuhi seluruh aktivitas pengguna secara optimal. Pembahasan yang keempat tentang perbandingan dengan kapasitas tandon. Secara kuantitatif, total kapasitas tandon sebesar 7.000 liter masih lebih besar dibandingkan kebutuhan harian sebesar 6.545 liter per hari. Namun, kesesuaian ini hanya berlaku pada kondisi rata-rata dan belum mempertimbangkan dinamika penggunaan air dalam sistem nyata. Margin ketersediaan air yang hanya sekitar 455 liter menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi marginal atau nyaris batas kapasitas. Dalam praktek sistem plumbing, kondisi ini tidak ideal karena yang pertama tidak tersedia buffer storage yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air. Yang kedua, ketika terjadi peak hour, konsumsi air meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tandon atas berpotensi cepat mengalami penurunan volume sehingga suplai ke lantai atas menjadi tidak stabil. Dan yang keempat, pompa akan bekerja lebih sering atau frekuensi on-off yang tinggi
yang dapat mempercepat keausan sistem serta menyebabkan distribusi air menjadi tidak konstan. Dengan demikian, meskipun secara total volume tampak mencukupi, secara operasional sistem ini tidak memiliki faktor keamanan atau safety factor yang memadai. Pembahasan yang kelima tentang analisis tekanan air di lantai 3 dari sisi pendalaman fluida dan sistem. Permasalahan tekanan air yang kecil di lantai 3 tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi beberapa parameter hidrolik dalam sistem. Parameter yang pertama yaitu interaksi elevasi dan energi fluida. Dalam sistem distribusi berbasis gravitasi, energi potensial air diubah menjadi energi tekanan. Namun, semakin tinggi elevasi suatu titik, energi tersebut semakin berkurang karena digunakan untuk mengangkat fluida. Akibatnya, tekanan air pada lantai 3 secara alami lebih rendah dibandingkan lantai bawah. Dan jika tidak ada tambahan energi, misalnya booster pump, maka tekanan yang tersedia pun menjadi terbatas. Akibat yang kedua, pengaruh head loss dalam jaringan pipa. Aliran air dalam pipa tidak ideal karena mengalami kehilangan energi atau head loss, yang terdiri dari major loss akibat gesekan sepanjang pipa dan juga minor loss akibat sambungan, belokan, serta perubahan diameter. Dalam kondisi gedung bertingkat, panjang pipa menuju lantai 3 lebih besar dan jumlah sambungan serta belokan cenderung lebih banyak, sehingga akumulasi head loss pun menjadi signifikan. Dampaknya adalah tekanan efektif yang sampai di lantai 3 menjadi jauh berkurang. Yang ketiga, distribusi debit pada kondisi peak hour. Pada saat jam sibuk, banyak titik pemakaian aktif secara bersamaan, seperti pada toilet, wastafel, dan lain sebagainya. Debit total akhirnya terbagi ke banyak cabang pipa. Secara prinsip kontinuitas, semakin banyak cabang, maka debit per titik pun menurun. Dan penurunan debit ini diikuti dengan penurunan tekanan di outlet. Hal ini menjelaskan mengapa keluhan hanya muncul pada jam sibuk, bukan sepanjang waktu. Dan yang keempat, pengaruh dimensi pipa terhadap performa sistem. Penggunaan pipa dengan diameter yang relatif kecil, yaitu 1 inci untuk pipa utama dan setengah inci untuk pipa cabang, menyebabkan kecepatan aliran meningkat untuk mempertahankan debit. Namun peningkatan kecepatan ini justru memperbesar kehilangan energi akibat gesekan atau head loss. Selain itu, pipa pipa kecil lebih sensitif terhadap fluktuasi debit. Dan saat beban meningkat, sistem lebih cepat mengalami penurunan peningkatan. Sistem lebih cepat mengalami penurunan tekanan. Sintesisnya, kebutuhan air kebutuhan air bersih gedung sebesar kurang lebih 6.545 liter per hari masih dapat dipenuhi oleh kapasitas tandon sebesar 7.000 liter. Namun, margin yang sangat kecil menyebabkan sistem rentan mengalami penurunan performa, terutama pada jam sibuk. Tekanan air yang rendah di lantai 3 bukan disebabkan oleh kekurangan volume air semata, melainkan akibat kombinasi faktor hidrolik, yaitu pengaruh elevasi, pembagian debit saat penggunaan simultan, diameter pipa yang relatif kecil, serta kehilangan energi sepanjang jaringan distribusi. Dengan kata lain, sistem masih memenuhi kebutuhan secara kuantitatif, namun belum memenuhi kriteria performa hidrolik yang optimal. Pembahasan yang kedua tentang analisis permasalahan sistem plumbing pada gedung perkuliahan. Pada bagian ini, dilakukan analisis menyeluruh terhadap kinerja sistem plumbing berdasarkan data teknis dan keluhan pengguna. Pendekatan yang digunakan mencakup estimasi kuantitatif debit limbah serta identifikasi hubungan sebab akibat antara kondisi sistem dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pembahasan yang pertama tentang estimasi debit air buangan domestik. Dalam sistem plumbing, air buangan domestik umumnya diasumsikan sebesar 70-80% dari kebutuhan air bersih. Pada kasus ini digunakan pendekatan 80% karena dominasi aktivitas sanitasi dan pencucian. Dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu total kebutuhan air bersih sebesar 6.545 liter per hari, maka didapatlah debit air buangan sebesar 5.236 liter per hari atau sekitar 5,24 meter kubik per hari. Nilai ini menunjukkan bahwa beban limbah yang harus ditangani sistem
cukup signifikan dan berlangsung setiap hari secara kontinu. Pembahasan yang kedua tentang identifikasi sumber air buangan. Air buangan pada gedung perkuliahan ini berasal dari berbagai aktivitas pengguna yang berlangsung secara kontinu setiap hari. Berdasarkan sumber dan karakteristiknya, limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Jenis yang pertama yaitu grey water atau air limbah non-tinja. Berasal dari aktivitas non-toilet seperti wastafel atau cuci tangan, kegiatan kebersihan gedung, area musola, dan juga pantry jika ada. Limbah ini mengandung sabun, deterjen, dan partikel organik ringan yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan penumpukan dan penyumbatan pada pipa. Jenis yang kedua, black water atau air limbah tinja. Berasal dari toilet di setiap lantai. Limbah ini mengandung bahan organik tinggi dan mikroorganisme patogen, sehingga memerlukan pengolahan melalui septic tank. Dengan jumlah pengguna kurang lebih 210 orang per hari, kedua jenis limbah ini memberikan beban yang cukup besar terhadap sistem pembuangan, terutama pada jam sibuk. Pembahasan yang ketiga tentang analisis penyebab bau tidak sedap pada toilet lantai 1. Munculnya bau tidak sedap pada toilet menunjukkan adanya gangguan pada sistem pembuangan limbah, khususnya terkait pengelolaan gas dan keseimbangan tekanan udara dalam pipa. Beberapa penyebab utama yang dapat diidentifikasi diantaranya sistem ventilasi atau venting tidak tersedia atau tidak berfungsi optimal. Gas hasil dekomposisi limbah tidak terbuang ke udara bebas. Akhirnya terjadi akumulasi gas dalam pipa dan mengakibatkan gas terdorong keluar melalui kloset. Selanjutnya gangguan pada trap atau perangkap air. Terjadi siponage akibat tekanan negatif. Air dalam trap berkurang atau hilang sehingga fungsi penghalang gas menjadi tidak efektif. Selanjutnya kondisi septic tank yang sudah lama tidak dikuras. Penumpukan lumpur dan bahan organik mengakibatkan produksi gas, misalnya H2S, menjadi meningkat, serta gas berpotensi kembali ke jaringan pipa. Dengan demikian, bau yang muncul merupakan hasil interaksi antara kegagalan ventilasi, gangguan trap, dan kondisi septic tank yang tidak optimal. Pembahasan yang keempat, tentang analisis penyebab saluran wastafel lambat mengalir. Aliran yang lambat pada wastafel mengindikasikan adanya gangguan pada sistem drainase, terutama pada pipa horizontal yang mengalirkan grey water. Secara teknis, kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya akumulasi material dalam pipa. Limbah mengandung sabun, residu organik, dan partikel halus. Terjadi penempelan dan pengendapan pada dinding pipa, serta penambang aliran efektif menjadi lebih kecil. Selanjutnya, kemiringan pipa tidak sesuai. Pipa yang terlalu kecil mengakibatkan aliran menjadi lebih lambat dan mudah terjadi sedimentasi. Sedangkan pipa yang terlalu besar, air cepat, namun padatan tertinggal. Selanjutnya, tidak adanya penyaringan awal atau screening. Partikel padat langsung masuk ke pipa dan mempercepat proses penyumbatan. Secara hidrolik, kondisi ini berkaitan dengan berkurangnya luas penampang aliran dan penurunan kecepatan aliran, sehingga debit yang mengalir menjadi tidak optimal. Pembahasan yang kelima, tentang analisis penyebab tekanan air rendah di lantai 3. Tekanan air yang rendah di lantai 3, khususnya pada jam sibuk, menunjukkan bahwa sistem distribusi tidak mampu mempertahankan tekanan yang memadai pada kondisi beban puncak. Permasalahan ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor hidrolik yang saling berkaitan. Secara umum, penyebab utama dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, di antaranya pengaruh elevasi atau ketinggian. Lantai 3 berada pada posisi tertinggi, sehingga tekanan air secara alami menurun akibat energi fluida digunakan untuk melawan gravitasi. Selanjutnya, distribusi debit saat peak hour. Pada jam sibuk, banyak titik pemakaian aktif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan debit terbagi ke beberapa cabang, sehingga tekanan pada masing-masing titik, terutama di lantai atas, menjadi lebih kecil. Selanjutnya, diameter pipa yang relatif kecil. Penggunaan pipa utama 1 inci dan pipa cabang 0,5 inci menyebabkan kecepatan aliran meningkat, tetapi kehilangan energi akibat gesekan atau head loss juga meningkat. Akumulasi kehilangan tekanan atau head loss. Sepanjang aliran menuju lantai 3, terjadi kehilangan energi akibat gesekan pipa atau major loss,
dan sambungan serta belokan atau minor loss. Selanjutnya kinerja pipa yang tidak stabil. Pompa yang sering menyala mati menyebabkan tekanan tidak kontinu, sehingga suplai ke lantai atas menjadi tidak stabil. Tekanan rendah di lantai 3 bukan hanya akibat elevasi, tetapi merupakan hasil interaksi antara distribusi debit, desain pipa, kehilangan energi, dan kinerja pompa yang belum optimal. Pembahasan yang keenam tentang analisis resiko sistem plumbing existing. Kondisi existing sistem plumbing menunjukkan adanya beberapa potensi risiko yang tidak hanya berdampak pada kinerja teknis, tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek kritis yang perlu dianalisis, di antaranya yang pertama, septic tank yang lama tidak dikuras lebih dari 5 tahun, menyebabkan penumpukan lumpur sehingga kapasitas berkurang, potensi overflow dan rembesan, serta peningkatan gas hasil dekomposisi di antaranya H2S dan CH4. Hal ini beresiko mencemari lingkungan dan menimbulkan bau. Yang kedua, sistem venting yang tidak jelas, mengakibatkan tekanan udara tidak seimbang, potensi siponage atau trap kering, serta gas limbah naik ke ruangan. Hal ini menurunkan kualitas udara dan kenyamanan. Yang ketiga, kebocoran pipa pada plafon lantai 2, menunjukkan kegagalan sambungan pipa, kehilangan air atau inefisiensi, serta potensi kerusakan struktur dan pertumbuhan jamur. Yang keempat, tidak adanya gambar teknis plumbing. Hal ini berdampak pada kesulitan identifikasi jaringan pipa, perbaikan tidak terarah, dan resiko kesalahan teknis saat renovasi. Sintesisnya, permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa sistem plumbing tidak hanya mengalami gangguan operasional, namun juga memiliki risiko jangka panjang akibat kurangnya pemeliharaan, desain yang belum optimal, dan lemahnya manajemen debit atau manajemen teknis. Pembahasan yang ketiga tentang evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem plumbing gedung perkuliahan. Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, permasalahan sistem plumbing pada gedung tidak hanya bersifat parsial, tetapi merupakan kombinasi antara keterbatasan desain, kurangnya pemeliharaan, serta manajemen sistem yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perbaikan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas jangka panjang. Berikut disusun alternatif solusi untuk setiap permasalahan utama. Permasalahan yang pertama, tekanan air lantai 3 rendah. Alternatif solusinya, penambahan booster pump atau peningkatan diameter pipa. Kelebihannya tekanan lebih stabil dan distribusi lebih merata. Keterbatasannya, biaya instalasi dan energi menjadi meningkat. Masalah ini menjadi prioritas yang tinggi. Permasalahan yang kedua, bau tidak sedap di toilet lantai 1. Alternatif solusinya, pemasangan atau optimalisasi sistem venting dan pengecekan trap. Kelebihannya menghilangkan gas limbah serta meningkatkan kenyamanan. Keterbatasannya membutuhkan modifikasi sistem dan masalah ini menjadi prioritas yang tinggi. Permasalahan yang ketiga, saluran wastafel yang lambat. Alternatif solusinya, pembersihan pipa serta pemasangan saringan atau screening. Kelebihannya, aliran lebih lancar dan mencegah penyumbatan ulang. Keterbatasannya, hal ini memerlukan maintenance yang rutin dan permasalahan ini menjadi prioritas yang sedang. Permasalahan yang keempat, tentang kebocoran sambungan pipa. Alternatif solusinya, perbaikan atau replace sambungan dan inspeksi jaringan. Kelebihannya mengurangi kehilangan air dan kerusakan bangunan. Keterbatasannya, hal ini membutuhkan pembongkaran lokal. Dan masalah ini menjadi prioritas yang tinggi. Permasalahan yang kelima, septic tank lama. Alternatif solusinya, pengurasan dan evaluasi kapasitas septic tank. Kelebihannya meningkatkan kinerja pengolahan limbah dan keterbatasannya hal ini membutuhkan biaya operasional secara berkala. Dan permasalahan ini menjadi prioritas yang sangat tinggi. Permasalahan yang keenam, sistem venting tidak jelas.
Alternatif solusinya, perancangan ulang sistem fan pipe hingga atap. Kelebihannya dapat menjaga keseimbangan tekanan serta mencegah bau, dan keterbatasannya hal ini memerlukan desain ulang dan instalasi. Dan permasalahan ini menjadi prioritas yang sangat tinggi. Permasalahan yang ketujuh, tidak adanya gambar teknis plumbing. Alternatif solusinya, pembuatan as-built drawing sistem plumbing. Kelebihannya, hal ini memudahkan maintenance dan troubleshooting. Terbatasannya, membutuhkan survei dan dokumentasi. Permasalahan ini menjadi prioritas yang sedang. Jika ditinjau secara keseluruhan, permasalahan yang terjadi pada sistem plumbing tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, bau pada toilet tidak hanya dipengaruhi oleh septic tank, tetapi juga oleh sistem ventilasi yang tidak berfungsi. Demikian pula, tekanan air yang rendah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas suplai, tetapi juga dengan desain distribusi dan kehilangan energi dalam pipa. Oleh karena itu, penentuan prioritas perbaikan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tingkat keluhan pengguna, tetapi harus mempertimbangkan dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap kinerja keseluruhan. Secara umum, dapat diamati bahwa permasalahan yang berkaitan dengan limbah dan kesehatan lingkungan memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dibandingkan permasalahan operasional biasa. Hal ini karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh pengguna, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat pula permasalahan yang bersifat struktural dan manajerial, seperti tidak adanya gambar teknis, yang meskipun tidak menimbulkan gangguan langsung, namun dapat memperbesar risiko kesalahan dalam perbaikan dan pemeliharaan di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yaitu pertimbangan teknis, kesehatan lingkungan, efisiensi, dan keselamatan, tiga tindakan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah yang pertama, pengurasan dan evaluasi septic tank. Septic tank merupakan komponen utama dalam sistem pengolahan limbah domestik. Kondisi yang tidak pernah dikuras selama lebih dari 5 tahun menunjukkan adanya penurunan kapasitas dan efisiensi pengolahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan akumulasi lumpur yang mengurangi volume efektif, potensi rembesan limbah ke tanah, serta peningkatan produksi gas berbahaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, resiko ini menjadi sangat signifikan karena dapat mencemari air tanah dan menimbulkan gangguan sanitasi. Oleh karena itu, tindakan ini menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Yang kedua, perbaikan dan pemasangan sistem ventilasi atau venting. Sistem ventilasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tekanan udara dalam jaringan perpipaan. Ketidakhadiran atau ketidakjelasan sistem ini menyebabkan gangguan tekanan yang berdampak langsung pada fungsi trap dan munculnya bau. Secara teknis, venting yang baik akan mencegah terjadinya tekanan negatif, menjaga kestabilan aliran limbah, serta mengalirkan gas hasil dekomposisi ke udara bebas. Selain meningkatkan kenyamanan, perbaikan sistem ini juga penting dari sisi keselamatan karena berkaitan dengan potensi paparan gas berbahaya di dalam bangunan. Yang ketiga, perbaikan sistem distribusi air atau tekanan lantai 3. Permasalahan tekanan air yang rendah menunjukkan bahwa sistem distribusi belum mampu mengakomodasi kondisi beban puncak. Hal ini berdampak langsung pada aktivitas pengguna, terutama pada lantai atas. Perbaikan sistem distribusi, baik melalui penambahan booster pump maupun penyesuaian dimensi pipa, bertujuan untuk menjaga kestabilan tekanan, memastikan distribusi air merata, serta meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Dari sisi operasional, perbaikan ini penting untuk menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari di dalam gedung. Sintesisnya, secara keseluruhan, rekomendasi yang disusun menunjukkan bahwa perbaikan sistem plumbing harus dilakukan secara bertahap, namun terintegrasi. Prioritas utama difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan keselamatan. Kemudian diikuti oleh peningkatan kinerja sistem distribusi. Dengan pendekatan tersebut, sistem plumbing tidak hanya akan berfungsi lebih baik secara teknis, tetapi juga mampu memberikan lingkungan yang lebih aman, higienis, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna gedung. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Atas
Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.